Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Putri Islami yang merupakan dosen tetap pada Prodi Ilmu Administrasi Negara di Stisipol Chandra di Muka, Palembang. Saya mengampu mata kuliah Statistik Sosial dan SPSS yang memiliki kode mata kuliah MBB 2144 dan merupakan mata kuliah wajib bagi program studi Ilmu Administrasi Negara yang memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS dan diajarkan pada semester 2. Saya akan menjelaskan RPS Statistika Sosial dan SPSS yang telah disetujui secara bersama-sama dengan tim program studi Ilmu Administrasi Negara, dan berikut capaian pembelajarannya yang terdiri dari 4, yaitu CPL pertama yang merupakan sikap, yaitu memiliki sikap kritis, analitis, dan bertanggung jawab dalam pengolahan data sosial. Kemudian capaian pembelajaran kedua yaitu pengetahuan dengan memahami konsep dasar statistik sosial, teknik analisis data, dan pengujian statistik penelitian sosial. Lanjut CPL ketiga, keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan metode statistik dalam penelitian sosial. Dan yang terakhir CPL keempat, keterampilan khusus, yaitu mampu mengolah, melakukan pengujian statistik, menganalisis dan menginterpretasikan data sosial secara efektif menggunakan perangkat lunak statistik SPSS. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mampu memahami konsep dasar statistik sosial, menerapkan pemikiran logis dan kritis, serta menjelaskan fenomena sosial menggunakan data statistika yang sistematis. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah kedua yaitu mampu mengolah serta melakukan analisis data dalam penelitian sosial. CPMK ketiga ialah mampu melakukan perhitungan uji statistik dalam penelitian sosial berdasarkan ilmu dan metode statistika. Dan capaian pembelajaran mata kuliah yang terakhir adalah mampu menginterpretasikan hasil uji statistika dalam penelitian sosial. Kemudian kemampuan akhir tiap tahapan belajar yaitu sub CPMK-nya. Yang pertama ialah mampu mengkonsepkan pengertian statistika, yang kedua mampu memahami data dan penyajian data, yang ketiga adalah mampu memahami ukuran pemusatan serta penyebaran data, yang keempat adalah mampu memahami ukuran simpangan, dispersi, dan juga variansi, dan yang kelima adalah mampu memahami pengertian serta jenis probabilitas. Yang keenam adalah mampu melakukan perhitungan uji reliabilitas dan validitas serta penggunaan software SPSS. Yang ketujuh adalah mampu melakukan perhitungan uji hipotesis statistik. Yang kedelapan adalah mampu melakukan perhitungan uji statistik parametrik. Kesembilan, mampu melakukan perhitungan uji korelasi. Dan yang kesepuluh adalah mampu melakukan perhitungan uji regresi. Kemudian CPL untuk sub mata kuliah yang ke-11 adalah mampu melakukan perhitungan uji statistik non-parametrik. Yang ke-12 adalah mampu menyatakan pendugaan titik parameter serta interval. Yang ke-13 adalah mampu merancang metode penarikan sampel dan distribusi sampling. Dan yang terakhir adalah mampu mendesain kuesioner penelitian berdasarkan skala pengukuran. Kemudian saya akan menjelaskan juga mengenai deskripsi mata kuliah Statistik Sosial dan juga SPSS, yaitu mata kuliah Statistik Sosial dan SPSS ini adalah suatu ilmu yang mempelajari metode statistik yang diterapkan dalam konteks ilmu sosial, di mana mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta keterampilan dalam menganalisis data sosial serta menyajikan informasi dengan menggunakan alat software yaitu SPSS. Kemudian pemahaman konsep dasar seperti rata-rata, median, modus, variabilitas, reliabilitas, distribusi data, dan pengujian hipotesis statistik. Penerapan teknik statistik untuk menggambarkan serta merangkum karakteristik data sosial, termasuk juga pembuatan grafik, tabel, dan juga diagram. Serta pemahaman terhadap pengujian statistika parametrik dan juga non-parametrik. Mata kuliah ini umumnya memberikan landasan bagi mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan analisis dalam menghadapi data sosial yang kompleks dalam suatu penelitian sosial. Adapun bahan kajian untuk materi pembelajarannya yaitu yang pertama konsep dasar statistika, yang kedua adalah penyajian data, yang ketiga ukuran nilai sentral, yang keempat ukuran dispersi, kelima adalah probabilitas, yang keenam validitas dan reliabilitas, yang ketujuh uji hipotesis statistik, yang kedelapan uji hipotesis statistika parametrik dan non parametrik, yang kesembilan populasi dan sampel penelitian, dan yang terakhir adalah mendesain
kuesioner penelitian berdasarkan skala pengukuran. Kemudian sistem pembelajarannya dilakukan secara luring tatap muka, yaitu sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka dengan pembelajaran, 1 kali UTS di pertemuan ke-8 dan 1 kali UAS di pertemuan ke-16. Metode pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning, yaitu metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa pada suatu permasalahan untuk memicu pembelajaran serta pengembangan pengetahuan, ceramah, juga diskusi, serta komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, serta dilakukannya tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Kemudian untuk penilaian yang terdiri dari kehadiran, tugas, kuis, tingkat partisipatif aktif mahasiswa, UTS, dan juga UAS, di mana komponen penilaiannya adalah kehadiran sebanyak 10%, tugas 20%, kuis 10%, tingkat partisipasi mahasiswa 10%, UTS 20%, dan UAS 30%. Baiklah, terima kasih kepada tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025, dan berikut adalah cuplikan proses perkuliahan yang berlangsung di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua hari ini? Baik. Ya, sudah sarapan? Sudah. Ya, sudah ya. Jadi hari ini kita masuk ke materi yang kedua ya. Tadi sebelum kita membahas materi yang kedua ini, kita ada baiknya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi baru ya. Jadi Ibu mau review dulu tentang materi sebelumnya. Tentang apa kira-kira materi sebelumnya? Tentang statistik dan statistika. Oke, betul ya, tentang statistik dengan statistika minggu kemarin itu. Kira-kira ada perbedaannya nggak? Pasti berbeda. Nah, bisa jelasin nggak apa sebenarnya statistik itu? Dinda, apa Dinda? Statistik itu adalah data yang dikumpulkan, diolah, serta disajikan dalam bentuk angka. Oke, betul ya, itu namanya statistik. Jadi berupa angka-angka tapi berisi tentang informasi-informasi ya. Kemudian beda dengan statistika apa? Ya, Ruli? Apa? Statistika adalah cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, serta menginterpretasikan dan angka dengan tujuan pengambilan keputusan yang efektif. Iya, berarti tepat ya. Jawaban temannya tadi sudah tepat sekali tentang pembelajaran antara perbedaan statistik dan juga statistika. Dimana kalau Ibu ulang lagi, berarti statistik itu adalah angkanya berupa informasi, sedangkan statistika itu sendiri adalah ilmunya ya, atau metode dalam cara melakukan penginputan data, pengumpulan data, pengolahan data, lalu analisa data dan teknik perhitungan analisis statistik. Kemudian juga pada tahap interpretasi data sehingga dapat diambil kesimpulan ataupun keputusan ya pada data-data statistika tersebut. Oke, sudah paham semuanya ya? Baru kita lanjut masuk ke yang kedua ya, pembelajaran kedua tentang data hari ini ya. Jadi sebelum kita masuk lagi, Ibu ada kasus permasalahan yang ada di slide. Coba yang pertama dulu. Seseorang ingin meneliti berapa besar pengaruh mahasiswa yang bekerja atau tidak bekerja terhadap hasil belajar mahasiswa. Nah, gimana itu? Kita ingin meneliti ya tentang mahasiswa yang bekerja atau tidak bekerja. Seperti yang kita ketahui di kampus kita ini kan ada yang sudah bekerja ataupun memang yang belum bekerja. Nah, kira-kira apa? Data apa yang harus kita ambil supaya kita tahu pengaruhnya berapa besar? Ada yang bisa? Oke, siapa? Apa kira-kira datanya? Jumlah mahasiswa yang bekerja. Oke, betul ya, jumlah mahasiswa yang bekerja. Karena kalau nggak ada data itu, maka tidak bisa kita lakukan perhitungan statistik. Karena pada dasarnya perhitungan statistika itu bisa dikerjakan apabila ada datanya, ya. Selain itu data apa lagi untuk permasalahan yang pertama kira-kira? Yonada, silakan. Data hasil belajar mahasiswa. Nah, betul ya. Data hasil belajar mahasiswa itu biasanya yang kalian dapat setelah 6 bulan dalam satu semester. Apa namanya? Ayo, apa? Ya IPK kalian itu dalam KHS, yang mana masing-masing ada nilai per mata kuliah yang kalian ambil di semester sebelumnya.
Nah, gitu ya. Kalau untuk penilaian berarti itu ada skor, ya kan? Ya. Ada skor. Biasanya nilai skornya itu gimana? Dalam rentang apa? Gimana? Dalam nilai grade ya. Dalam nilai A, ada yang dapat B, ya, sampai E malah. Ya. Di mana masing-masing untuk mendapatkan nilai A, B itu ada ketentuannya, ya. Misalnya ada ketentuan untuk nilai A, kira-kira dari berapa ke berapa nilainya, 86 ke atas. Kemudian yang bawahnya berarti turun menjadi nilai B dan seterusnya. Nah, itu juga namanya data, ya. Jadi banyak jenis data, ya. Jadi tentang permasalahan kedua yaitu jumlah alumni Sisipol Chandra di Muka. Nah, kira-kira apa data yang kita butuhkan? Kira-kira sudah pasti data mengenai iya, dari tahun berapa? Tahun pertama kan, karena semuanya, ya, karena semua jumlahnya itu dari tahun pertama sampai terakhir. Nah, itu juga namanya data. Ya, sudah paham ya? Jadi banyak jenis data itu. Nah, jadi untuk tadi sudah ada penjabaran data. Kira-kira data ini, ya, menurut versi pemikiran kalian, ya, data itu adalah yang bagaimana? Adalah informasi, ya, informasi mengenai gambaran suatu keadaan yang terjadi, itu namanya data, ya. Tapi juga data itu harus ada syarat-syaratnya supaya menghasilkan, ya, keputusan yang betul, yang benar dan tepat. Nah, lalu kemungkinannya apa saja syarat untuk menjadi data yang bagus itu? Ya, jadi silakan. Pertama, data itu harus berkaitan dengan kenyataan yang sebenarnya, dan juga data tersebut harus terbaru. Ya, terbaru. Jadi memang up to date, ya. Jangan kalau kita penelitian tahun 2025 kita ambil data 2021 misalnya, itu sudah terlalu lama dan sudah tidak terpakai lagi karena ada kebaruan data di situ, ya, seperti itu. Kemudian data itu juga harus baik, tentu saja harus mutakhir seperti yang dikatakan Dani tadi, ya. Cocok dengan masalah penelitian dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sumbernya pun harus jelas, ya. Kemudian lengkap, akurat, objektif dan juga konsisten. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita kembali lagi pada analisis data pada kasus pertama tadi. Coba kita klasifikasikan. Yang pertama tadi seperti yang temannya bilang tentang apa? Jumlah apa? Jumlah mahasiswa. Iya, yang bekerja atau tidak bekerja. Nah, bagaimana kalian mendapatkan jumlah mahasiswa bekerja dan tidak bekerja? Misalnya yang A, ini bekerja diconteng gitu ya. Yang B nggak bekerja, kita conteng di kolom tidak bekerja. Nah, jadi ini datanya ini gimana? Berupa tulisan, ya kan? Tulisan atau hanya informasi. Nah, kemudian kita coba analisa lagi data yang kedua. Data yang kedua tadi tentang apa? Tentang hasil atau hasil belajar. Nah, hasil belajar ini tadi pertama kuliah ada ABC dan sebagainya. Berkaitan juga dengan IPK, ya. Berarti kalau kalian lihat nilai IPK itu gimana? Berupa tulisan kah atau apa? Iya, jelas angka, ya. Nah, jadi IPK satu lagi. Nah, ini kedua ini sudah ada perbedaannya, ya kan? Lalu coba kita kasus kedua tadi tentang jumlah alumni, ya. Jumlah alumni tahun 1996 ada berapa? Ya, gitu. Kalau jumlah alumni ini per tahun, ya, kira-kira itu dalam bentuk bilangan bulat, angkanya utuh. Ada nggak yang koma? Nggak ada kan? Iya, pasti dalam bentuk alumni itu dalam bentuk bilangan bulat. Nah, ini sudah ada perbedaannya. Karena apa? Ini semuanya adalah data, ya. Ada perbedaannya. Coba kita lihat yang pertama. Kalau mahasiswa, jangan lihat jumlah dulu, tapi kita lihat dulu yang bekerja dengan tidak bekerja. Berarti bentuknya apa? Tulisan. Nah, yang mana penjelasan pada data berdasarkan pengukuran nilai ataupun sifat itu terbagi dua macam.
Nah, ini terbagi menjadi kualitatif dan kuantitatif ya. Kualitatif itu apa? Kualitatif yang dalam numerik atau bukan angka ya. Jadi untuk di sini 1, 2 dan 3 yang mana yang merupakan data kualitatif? Yang mana yang berubah yang bukan angka? Nomor 1 jelas. Iya, nomor 1. Misalnya kalian bagi lagi, misalnya ada mahasiswa A, ada perempuan ataupun lelaki. Misalnya kita mau lihat nih persentasenya, yang bekerja ini yang perempuan berapa, misalnya aku yang belum bekerja, yang lelaki ada berapa, misalnya seperti itu. Berarti kita ke mana datanya? Ke jenis apa? Ya benar, kualitatif jenis kelamin. Nah, ya kan? Jenis kelamin kita bagi lagi antara lelaki dan juga perempuan. Nah, ini juga termasuk data kualitatif. Kemudian kita analisis ke hasil belajar atau IPK. Gimana tadi? IPK itu nilainya ada berapa ya? Contohnya 4,0, 3,7 ya. Ini permisalan aja. 3,7. Berarti ini berupa jenis yang mana? Kualitatif atau iya, bagus ya. Kuantitatif itu berarti yang berupa angka. Jadi semua data yang bersifat angka itu namanya kuantitatif ya. Kemudian kalau jumlah alumni, jumlah nih apa? Tahun 96 ada 200 orang misalnya kan meninggalkan. Iya betul, kuantitatif lagi ya. Kuantitatif. Jadi ini kualitatif, dua ini adalah kuantitatif. Paham ya? Lalu kita ke berikutnya. Nah ini ternyata ya data kualitatif dan kuantitatif tersebut ada juga jenis-jenisnya. Nah apa saja jenisnya kita lihat. Ada yang pertama kuanti dulu, ada interval dan ada rasio. Nah coba kalau IPK kalian ya, kalian bayangkan IPK kalian yang termasuk atau KHS bisa juga kan hasil belajar, nilai per mata kuliah, ada nilai A, B, C dan seterusnya. Itu ada sebelum kita dosen menuliskan nilai A, B dan seterusnya, pasti ada penilaian dulu, ada skor. Ya, contoh kalau si 86 dan seterusnya. Nah, ini berarti memang dia kuantitatif. Termasuk yang mana kira-kira? Interval. Iya, betul ya. Interval ini kenapa dia interval? Karena ada range-nya, ya ada jaraknya. Nah, ini maksudnya yang interval, ya. Lalu yang kedua rasio. Kita lihat lagi yang mana? Yang ini. Bilangan bulat kan kalau dia jumlah alumni, ya ada 200 misalnya. Berarti dia tepat di 200, nggak bisa 200,1 dan sebagainya, ya. Ini namanya data apa? Iya, ingetin. Ya, ini namanya rasio. Dia tidak ada pecahan, tidak ada berkoma, desimal dan sebagainya. Itu, ya. Lanjut kita ke data kualitatif. Nah, di situ ada nominal dan ada ordinal. Nah, yang mana itu nominal, yang mana ordinal? Sekarang yang nominal itu yang mana? Contohnya tadi, misalnya kita mau meneliti mahasiswa. Mahasiswa ada jenis kelamin lelaki dan perempuan. Kita lihat persentasenya. Nah, lelaki dan perempuan kira-kira ada perbedaankah di situ? Ada urutannya tidak atau bagaimana? Apakah lebih tinggi lelaki daripada perempuan gimana? Pasti sama, ya. Iya, sama setara. Nah, kalau yang setara berarti dia termasuk iya, betul. Ini termasuk dia nominal, ya. Lanjut ada lagi data ordinal. Nah, data ordinal ini yang bagaimana? Kalau sudah nilai mata kuliah tadi sudah betul data kuantitatif, ya, betul. Kemudian yang bagaimana yang ordinal misalnya? Yang ordinal ini adalah yang seperti kalau kalian lihat atau cek pulsa di HP gitu yang ada provider masing-masing, itu suka sekali ada survei misalnya, ya, survei tingkat kepuasan pelanggan. Nah, biasanya itu dimulai dari yang paling sangat tidak puas, misalnya kita nggak puas sama jaringannya, sangat tidak puas,
kemudian ada tidak puas, lalu apa lagi? Cukup misalnya ya, kemudian puas, dan ada yang terakhir? Iya, ada 5 pilihan di situ. Nah, itu tergantung pada kita yang menjawabnya, kita yang merasakan, yang tinggal kita pilih aja. Nah, kira-kira itu termasuk data yang mana? Kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif, betul ya. Kualitatifnya yang bagaimana? Kira-kira kalau dia sangat tidak puas, itu penilaiannya berbeda nggak sama yang sangat puas? Berbeda jelas. Dimana kalau sangat tidak puas itu penilaian skornya lebih rendah ya daripada yang sangat puas. Nah, jadi salah satu contoh yang ordinal tadi adalah tingkat ya kepuasan pelanggan dalam hal apapun, misalnya dalam produksi suatu makanan, suatu barang dan sebagainya. Nah, ini termasuk data ordinal. Oke ya, paham ya sampai di situ? Oke, kemudian kalau kita melakukan penelitian, misalnya kita harus mengambil data. Terus bagaimana kita cara memperoleh data itu sendiri? Nah, di situ ada 2 macam. Ada data primer dan ada data sekunder. Bisa kalian baca. Kalau data primer itu dikumpulkan ya dan diolah oleh suatu organisasi atau perseorangan. Jadi kalian sendiri bisa ya langsung ambil datanya, atau bisa juga dengan organisasi gitu ya. Contohnya adalah wawancara dan kuesioner. Seperti tadi kita mau data teman kita di dalam kelas misalnya, karena sedikit orang yang mau kita teliti ya. Kita data si A bekerja, kita berarti nanya sama temen ya, kamu gimana, statusnya gimana, bekerja atau tidak bekerja. Nah, itulah yang dinamakan dengan data primer. Kemudian selanjutnya ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah terkumpul. Nah, misalnya apa? Misalnya kalian mau cari tahu tentang data jumlah rakyat misalnya, atau jumlah warga ya, warga yang berpenghasilan rendah misalnya di suatu kecamatan. Nah, otomatis data itu bisa diambil di kecamatan ataupun di kalau yang lebih besarnya lagi di BPS misalnya, seperti itu ya. Itu artinya data sekunder itu dengan pihak kedua sudah dikelola ya. Atau mau mengambil nilai apa tadi, hasil belajar teman-teman, tapi teman-temannya tidak hanya satu kelas, misal 4 prodi, ada berapa angkatan gitu. Gak mungkin kalian turun sendiri kan, tapi kalian mungkin mengambil di pihak administrasi kampus ya, yang sudah ada penilaiannya, ada skor masing-masing mahasiswa, seperti itu. Itu termasuk data sekunder ya. Kemudian data primer itu sudah tadi ada salah satunya wawancara ya, kemudian kuesioner. Ada yang tahu kuesioner itu kayak gimana? Pernah nggak kalian isi kuesioner? Pernah ya. Apa? Coba gimana kuesioner? Pausan ya. Atas ada pertanyaan itu diisi kolom A atau kolom B. Iya betul ya, betul kata temennya seperti itu. Jadi bisa dalam selembar kertas itu ada list pertanyaan ya, dimana di dalam setiap list pertanyaan itu ada pilihan-pilihan jawabannya yang akan dinilai atau diisi oleh respondennya ya, seperti itu. Kalau observasi berarti kita mengamati secara langsung tempat penelitiannya. Tuh. Data menurut sumber ada 2 macam, ada internal dan eksternal. Sudah kita tahu kalau internal itu berarti dia dari dalam organisasi sendiri ya, misalnya di lingkungan kampus. Sebagai contoh, jumlah mahasiswa di prodi ilmu administrasi. Kemudian data eksternal itu adalah yang di luar ya, di luar organisasi. Contohnya adalah jumlah mahasiswa ilmu administrasi perguruan tinggi di bawah naungan Kemendikti. Nah, berarti itu sudah di luar daripada organisasi kampus itu sendiri. Itu ya. Kemudian data berdasarkan waktu pengumpulan ada 2 macam. Ada time series dan cross section. Di mana time series itu adalah data yang dikumpulkan beberapa tahapan waktu secara kronologis, berarti dia secara berurutan. Dan yang kedua itu adalah cross section, berarti itu hanya pada tahun tertentu saja. Kemudian kalau sudah datanya ada, pasti kita lakukan penyajian data.
bisa kalian buat tabel baris dan kolom, ya, tabel kontingensi, kemudian juga bisa dalam bentuk penyajian diagram data tersebut. Oke, sekarang di penyajian data tadi ada banyak macam ya. Nah, ini salah satu contohnya, tabel baris dan kolom. Ya, seperti biasa yang kalian lihat itu biasanya berupa baris dan kolom, ya. Secara umum tabel seperti itu. Lalu tabel kontingensi. Nah, yang bagaimana yang seperti ini? Tabel kontingensi itu. Jadi di dalam satu kolom itu terbagi menjadi kolom lagi secara lebih rinci. Itu, ya, paham ya? Kemudian kita lanjut ke tabel distribusi frekuensi. Nah, ini hampir sama sebenarnya dengan tabel baris dan kolom, ya. Tapi perbedaannya apa? Ada apa di situ? Ya, isiannya. Ya, isiannya yang berbeda, yaitu ada nilai dan ada frekuensi atau banyaknya yang mendapatkan nilai tersebut, gitu, ya. Kemudian kita lihat lagi, selain tabel juga bisa penyajian data itu dalam bentuk diagram. Ya, diagramnya itu banyak macam, ya. Pasti semuanya sudah pernah melakukannya atau membuatnya malah, ya. Seperti salah satunya diagram lingkaran. Biasanya itu dibuatnya itu menggunakan persentase, ya, atau angka derajat, seperti yang kalian sudah pahami waktu tingkat sekolah, ya. Kemudian ada lagi diagram batang. Nah, ini hanya bentuknya saja yang berbeda. Tadi lingkaran, sekarang dia berbentuk batang. Kita lanjutkan ke diagram garis. Nah, gimana itu? Ya, yang berbentuk garis berarti ya. Datanya juga tetap sama pada data yang kalian cari, ya. Oh ya. Di sini ada penugasan, ya. Penugasan itu adalah, jadi ini Ibu bebaskan kepada kalian untuk kalian mencari, ya, penelitian yang kalian mau lakukan, tentunya penelitian yang kuantitatif, ya. Nah, untuk kita dapat jenis datanya. Datanya apa seperti yang kasus permasalahan yang Ibu paparkan tadi, ya. Jadi ada datanya, kalian jelaskan tuh datanya ini jenisnya datanya apa, ya, kuantitatif kah atau kualitatif atau apa. Dan ingat ya, data kualitatif itu juga bisa kita bikin jadi data kuantitatif supaya bisa masuk ke perhitungan statistik. Yang bagaimana? Contohnya seperti yang ini tadi, tingkat kepuasan. Ini kan kualitatif ya, supaya dia bisa dilakukan perhitungan statistik, maka dibuatkan skor, ya. Dimana ini merupakan data ordinal, ada peringkatnya, membutuhkan peringkat dari skor 1 yang paling rendah, 2, 3, 4, 5 seperti itu seterusnya. Baiklah, cukup ya Ibu rasa untuk pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya ada. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Amalia, hadir Bu. Oke, Dinda, hadir Bu. Yonada, hadir Bu. Hairina, hadir Bu. Ruli, hadir Bu. Maulana, Trio, Ahmad Fauzan, Adam, Muhammad Sabril, Irfan, ya, Muhammad Dale, Elo, Juli, Ramdhani, Naura, Ramona, Tri Oktaria. Oke, semuanya sudah masuk ya hari ini. Karena tidak ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan penyajian data dan seterusnya itu di minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Ya, oke, cukup sekian dan terima kasih atas partisipasinya ya. Jadi Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.